Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Exodus Gods and Kings. Film ini bercerita mengenai manusia yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa dari perbudakan. Sebelumnya, Mimin minta untuk tidak mengaitkan cerita di film ini dengan agama apapun ya guys. Anggap aja hanya sebagai hiburan semata. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott, dibintangi oleh Christian Bale, Joel Edgerton, dan Maria Valverde. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Exodus Gods and Kings. Pada tahun 1300 sebelum Masehi, selama 400 tahun lamanya, bangsa Yahudi diperbudak oleh bangsa Mesir untuk membangun patung-patung, bangunan kota, dan segala kemegahannya. Namun selama itu pula, bangsa Yahudi belum melupakan tanah kelahiran dan Tuhan mereka. Di dalam istana kerajaan Mesir yang terletak di ibu kota Memphis, Fir'aun Seti memimpin rapat dengan para bawahannya mengenai ancaman bangsa Het yang kini mendiami lembah dekat perbatasan Mesir. Di sana terdapat Ramses, putra mahkota Seti, dan Musa, sepupu Ramses yang kini menjadi panglima perang Fir'aun sedang mengikuti rapat. Seti yang merasa terancam meminta nasihat dukun kerajaan. Dia bertanya apakah mereka akan menang jika Mesir berperang dengan bangsa Het. Setelah melakukan ritual, sang dukun tidak bisa menentukan siapa yang menang. Namun dia menyebut kalau di dalam peperangan nanti akan ada sosok pemimpin yang diselamatkan oleh seseorang. Dan orang yang menyelamatkan pemimpin itu kelak akan menjadi pemimpin. Musa yang tidak percaya omongan dukun hanya tertawa mendengarnya. Seti pun memutuskan untuk memerintahkan putranya Ramses dan keponakannya Musa memimpin pasukan untuk berperang dengan bangsa Het. Seti juga memberi mereka berdua pedang kerajaan. Karena Musa dan Ramses adalah sahabat sejak kecil, mereka berdua tumbuh besar di lingkungan kerajaan Mesir. Dan berangkatlah Ramses dan Musa memimpin pasukan untuk menyerang bangsa Het. Sesampainya di tempat pemukiman bangsa Het, tanpa basa-basi, pasukan Mesir langsung melancarkan serangan. Di tengah pertempuran yang hebat ini, Ramses terjatuh. Dia nyaris ditabrak kereta kuda milik musuh. Beruntung, dari jauh Musa berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun aksi Musa ini membuat Ramses marah. Setelah berhasil membasmi seluruh bangsa Het, pasukan itu pun mundur kembali ke Mesir dengan membawa kemenangan. Di dalam istana, Fir'aun Seti memanggil Musa. Seti mengetahui kejadian di mana Musa menyelamatkan Ramses. Seti menyinggung mengenai ramalan sebelum berperang. Seti paham kalau Musa tidak percaya ramalan, tetapi Seti mempercayai itu. Seti berujar kalau dia memang lebih senang jika Musa yang menjadi penerusnya daripada putranya sendiri, Ramses. Namun hal itu mustahil karena Musa bukan anaknya. Dan satu-satunya cara agar Musa menjadi raja adalah memberontak. Musa kemudian menjawab kalau dia tidak akan melakukan hal itu karena dia tidak mungkin mengkhianati kerajaan Mesir. Malam harinya, di tengah rapat kerajaan, Seti menyuruh putranya untuk melakukan investigasi di tempat para budak sedang bekerja. Namun Ramses sepertinya tidak tertarik melakukan hal itu. Musa lalu mengajukan diri untuk menggantikan Ramses melakukan investigasi para budak. Di dalam suatu ruangan, Musa meminta maaf kepada Ramses karena telah menyelamatkannya. Ramses selalu menjawab kalau dia juga akan melakukan hal yang sama jika menjadi Musa. Keesokan harinya, Musa dan anak buahnya menuju distrik Pithom untuk melakukan investigasi para budak Yahudi yang bekerja di sana. Musa menemui gubernur Pithom di rumah dinasnya yang sangat mewah. Gubernur itu meminta Musa untuk menambahkan pasukan karena populasi para budak yang kian lama semakin banyak. Dia takut akan terjadi pemberontakan. Jika tidak dikabulkan, gubernur itu terpaksa melakukan pembantaian sejumlah budak agar populasinya berkurang. Musa kemudian marah dan menyebut hal itu adalah hal yang konyol. Musa lalu berinisiatif untuk melakukan dialog dengan para budak. Keesokan harinya, Musa memanggil beberapa pemimpin bangsa Yahudi yang dijadikan budak untuk berdialog. Musa bertanya nama sang pemimpin tersebut. Namun pemimpin itu malah bertanya balik, siapa Musa? Musa lalu menjawab kalau dia adalah Musa, putra Bithia, adik dari Raja Seti. Tidak disangka, jawaban itu membuat orang-orang Yahudi yang ada di sana terkejut. Pemimpin Yahudi itu menyebut kalau namanya adalah Nun. Nun menjelaskan jika suatu hari nanti bangsa Yahudi akan bebas dan kembali ke tanah kelahirannya di negeri Kanaan. Malam harinya, salah satu budak mengirim sebuah surat rahasia. Dia berkata kalau Nun ingin menemui Musa di suatu lokasi rahasia sendirian. Di dalam kantor gubernur, setelah melakukan investigasi, Musa mengetahui kalau sang gubernur telah melakukan berbagai tindak korupsi besar-besaran dan hidup bermewah-mewahan seperti raja. Musa akan melaporkan hal itu kepada Fir'aun agar gubernur itu dihukum. Malam harinya, Musa menemui Nun di dalam tempat rahasia di surat yang dia terima. Di dalam ruangan itu, Nun memberitahu Musa sebuah fakta mengejutkan, bahwa Musa bukanlah anak Bithia. Pada masa di saat Musa lahir dahulu, terdapat ramalan bahwa akan lahir seorang anak yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Hal itu membuat Fir'aun marah.
Fir'aun lalu menyuruh anak buahnya membantai semua bayi yang lahir di tahun tersebut. Orang tua Musa berhasil menyelamatkan Musa, menaruhnya di dalam keranjang dan mengalirkannya di sungai Nil hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh Miriam, putri Bithiah, dan membawa Musa ke dalam istana. Bithiah pun mengadopsi Musa dan menganggapnya sebagai putranya sendiri. Musa yang tidak percaya cerita itu kemudian beranjak pergi. Ternyata kejadian pertemuan Musa tersebut didengar oleh 2 orang budak Yahudi. Budak-budak itu melaporkan semuanya kepada sang gubernur Pithom dengan harapan mendapatkan imbalan. Sesampainya kembali di Memphis, Musa terkejut melihat keadaan Fir'aun Seti yang sekarat tergolek lemas. Fir'aun Seti sempat bertanya mengenai keadaan Musa yang terlihat banyak pikiran sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Upacara pemakaman Seti pun berlangsung malam itu juga. Siang harinya, Ramses dinobatkan menjadi Fir'aun meneruskan ayahnya. Malam harinya, Gubernur Pithom datang di tengah-tengah rapat. Di depan Ramses, sang gubernur memberitahu asal-usul Musa kepada Ramses. Ramses selalu bertanya kepada Musa, apakah benar dia keturunan Yahudi? Musa menjawab kalau itu tidaklah benar. Dia anak Bithiah. Gubernur itu hanya mengarang cerita belaka. Ramses yang ragu kemudian memanggil Bithiah dan putrinya Miriam menghadapnya. Ramses memaksa Bithiah berkata yang sebenarnya. Ramses menyuruh Miriam meletakkan tangannya di atas meja. Ramses bertanya, apakah dulu Miriam menemukan bayi Musa di sungai? Miriam diam, tidak mau menjawab. Di saat Ramses akan memotong lengan Miriam, Musa menyelamatkannya. Ramses yang emosi lalu menyuruh anak buahnya mengasingkan Musa, membuangnya di tempat yang jauh. Ibu Ramses sangat ingin membunuh Musa, namun Ramses tidak tega. Musa adalah sahabatnya sejak kecil. Dia tahu Musa tidak akan mencelakainya. Itulah makanya Ramses hanya mengasingkan Musa, tidak membunuhnya. Siang harinya di perbatasan Mesir, Musa mengucapkan salam perpisahan terakhir pada ibunya, Bithiah, dan kakaknya Miriam. Tidak disangka, Bithiah memberitahu kalau semua itu benar. Musa bukanlah putranya. Miriam menemukan Musa mengambang di sungai Nil. Namun Bithiah sangat menyayangi Musa dan menganggap Musa sudah seperti anaknya sendiri. Musa pun syok mengetahui kenyataan itu. Miriam lalu memberi Musa peninggalan terakhir ibu kandungnya saat pertama kali ditemukan. Musa lalu memeluk Bithiah dan berpamitan untuk pergi. Di bawah terik matahari, saat sedang beristirahat, Musa menyadari seseorang telah menyelipkan pedang miliknya di tempat perbekalan. Musa pun mengambil pedang itu. Musa pun melanjutkan perjalanannya melewati badai pasir. Karena kelelahan, kuda milik Musa pun tumbang dan tewas. Keesokan harinya, saat Musa baru saja bangun, 2 orang utusan Mesir ada di sana hendak membunuh Musa. Musa kemudian bangkit melawan dan menebas 2 orang tersebut. Musa lalu mengambil 2 kuda milik para pembunuh dan meneruskan perjalanannya. Di sepanjang jalan, Musa menggambar rute perjalanan yang telah dilaluinya. Dan sampailah Musa di Selat Tiran, Laut Merah yang dangkal. Musa pun menyeberanginya. Di suatu tempat, Musa melihat sekumpulan wanita yang sedang mengambil air. Wanita-wanita itu diganggu oleh para pengembala kambing. Musa yang kasihan kemudian menolong para wanita dan mengusir pengembala kambing usil itu untuk pergi. Sebagai ucapan terima kasih, salah satu wanita yang bernama Zipora mempersilahkan Musa untuk beristirahat di kediamannya. Kedatangan Musa disambut baik oleh keluarga Zipora. Musa pun kemudian menetap di desa itu. Hari berganti hari membuat Musa jatuh cinta dengan Zipora. Hingga akhirnya Musa memutuskan untuk menikahi Zipora dan menetap di desa tersebut. Singkat cerita, Musa dan Zipora dianugerahi seorang putra yang bernama Gersom. Saat sedang bermain-main, Gersom bertanya kepada Musa, apakah Musa pernah mendaki Gunung Keramat? Musa menjawab tidak. Gersom ingin suatu hari nanti menaikinya, namun hal itu dilarang oleh ibunya. Karena menurut ibunya, gunung itu dilarang untuk didaki oleh Tuhan. Musa lalu menjelaskan pada anaknya untuk tidak percaya hal-hal takhayul seperti itu. Musa akan membuktikan tidak ada apa-apa di sana. Sore harinya, Musa meminta izin pada Zipora untuk menggembala kambing di Gunung Keramat. Zipora mencoba mencegah Musa, namun Musa menjelaskan kalau tidak akan terjadi apa-apa di sana. Musa pun berangkat menggembala kambingnya menuju Gunung Keramat. Sesampainya di puncak Gunung Keramat, tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Musa pun bingung. Beberapa saat kemudian tiba-tiba bebatuan longsor dan menimpa Musa. Di tengah malam, Musa yang terkubur bebatuan dan cedera parah melihat hal yang aneh. Sebuah pohon tiba-tiba terbakar dan muncul seorang anak kecil. Anak itu mengetahui asal-usul Musa. Dia bernama The Messenger. Anak itu meminta Musa untuk membantunya untuk membebaskan bangsa Musa dari perbudakan. Musa pun bingung dan anak itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Keesokan harinya, Musa terbangun dari pingsannya. Kini dia sudah ditolong dan dirawat oleh istrinya. Dengan gemetar, Musa menceritakan apa yang terjadi di atas Gunung Keramat. Istrinya mencoba menenangkan Musa dan berkata kalau apa yang dia lihat itu hanya halusinasinya saja. Hari berganti hari dan Musa pun kembali sehat.
Saat sedang mengambil air, Musa melihat Gersom yang sedang merenung di depan rumah. Tiba-tiba Musa melihat sosok The Messenger di wajah putranya. Musa pun terkejut. Keesokan harinya, Musa pun yakin bahwa pesan yang diberikan oleh The Messenger benar-benar berasal dari Tuhan untuknya. Musa mempersiapkan peralatan dan berniat untuk kembali ke Mesir menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan. Musa lalu berpamitan pada istri dan anaknya dan bergegas pergi untuk kembali ke Mesir. Musa menyeberangi Selat Tiran yang dangkal dan sampailah di pertigaan jalan. Di sana, Musa bertemu dengan sekelompok penggembala. Musa bertanya asal penggembala tersebut. Sang penggembala menjawab kalau dia berasal dari Selat Tiran, namun dia melalui jalan terjal bebatuan yang sempit dan berbahaya, bukan jalan yang barusan dilalui Musa. Musa pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia di Mesir. Di sana Musa melihat para budak Yahudi dipaksa bekerja dengan lebih keras, hingga banyak yang tewas karena kelelahan. Musa lalu memasuki tempat rahasia dan bertemu dengan Nun. Di sini Nun memperlihatkan kakak kandung Musa yang bernama Harun dan anggota keluarga yang lainnya. Di tempat lain, Ramses yang parno tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ramses memeriksa keadaan istri dan anaknya yang masih tertidur pulas. Ramses lalu masuk ke dalam kandang memeriksa kuda kesayangannya. Tiba-tiba dari belakang muncul Musa yang menodongkan pedang ke arah Ramses. Musa marah menyebut kalau Ramses ingin membunuhnya di padang pasir dengan mengirim 2 orang pembunuh. Ramses selalu menjelaskan kalau ibunya yang mengirim pembunuh itu. Ramses justru ingin menolong Musa dengan menyelipkan pedang milik Musa di dalam perbekalan. Musa pun memaafkan Ramses. Musa lalu menjelaskan kalau kedatangannya di sana bukan untuk merebut kekuasaan Ramses. Musa hanya ingin Ramses membebaskan para budak Yahudi. Ramses dengan tegas menolak dan menyebut kalau Musa sudah gila karena mendengar ucapan orang Yahudi. Musa lalu menjawab kalau dia tidak mendengar ucapan orang Yahudi, tetapi dia mendengar perintah Tuhan. Musa kemudian pergi. Siang harinya, Ramses emosi karena ancaman Musa semalam. Ramses memerintahkan pasukannya untuk membunuh Musa dan keluarganya. Para pasukan Mesir pun mengsweeping semua budak-budak Yahudi untuk mencari Musa. Di tempat lain, Nun menyembunyikan Musa dan keluarganya di dalam bunker rahasia. Karena tidak berhasil menemukan keberadaan Musa, Ramses menghukum gantung satu keluarga Yahudi yang tidak bersalah. Ramses berkata, jika tidak ada yang memberitahu di mana Musa berada, setiap harinya akan ada satu keluarga Yahudi yang dihukum gantung. Hal ini membuat para budak Yahudi yang melihatnya menjadi semakin emosi. Mereka pun sepakat untuk melakukan pemberontakan. Para pemuda Yahudi berkumpul di tempat rahasia untuk bersiap-siap melakukan pemberontakan. Keesokan harinya, satu keluarga tidak bersalah kembali dihukum gantung. Sementara itu di tempat lain, Musa melatih para pemuda Yahudi untuk berperang. Sore harinya, Musa berkata di hadapan pasukan Yahudi bahwa kekuatan mereka tidak akan bisa menang jika harus bertarung secara langsung dengan bangsa Mesir. Musa memberitahu kalau satu-satunya cara agar tuntutan mereka dipenuhi, yaitu memutus suplai makanan dan minuman rakyat Mesir. Hingga akhirnya rakyat Mesir kelaparan dan memaksa Ramses agar bersedia membebaskan para budak Yahudi. Malam harinya, Musa dan pasukannya mulai beraksi. Mereka membakar gudang makanan dan perkebunan milik rakyat Mesir. Tidak hanya itu, Musa dan pasukannya juga membakar kapal-kapal yang membawa suplai makanan. Kejadian itu dilihat oleh Ramses dari jauh. Malam itu juga, pasukan Mesir melakukan serangan balasan dengan membakar rumah-rumah pemukiman warga Yahudi. Pagi harinya, di atas sebuah bukit, Musa ditemui The Messenger. Messenger berkata kalau apa yang dilakukan Musa itu sia-sia. Ramses tidak akan semudah itu ditaklukkan. Messenger menjelaskan kalau mulai saat ini, dia yang akan turun tangan. Tiba-tiba, dari dalam sungai Nil muncul ribuan buaya yang menyerang para nelayan yang sedang mencari ikan. Buaya-buaya itu memakan para nelayan dan saling gigit satu sama lain, hingga sungai Nil berubah warna menjadi merah. Sungai Nil yang memerah dan tercemar itu membuat ikan-ikan mati. Jutaan bangkai ikan terlihat mengambang. Ramses menyuruh dukun untuk mengatasi masalah itu, namun sia-sia. Air yang tercemar ini membanjiri sawah dan ladang milik warga Mesir. Mereka pun terancam gagal panen. Di malam harinya, jutaan kodok yang kelaparan muncul dari dalam sungai menyerbu pemukiman warga. Kodok-kodok itu juga memasuki istana Ramses. Siang harinya, jutaan kodok itu tiba-tiba mati, mengeluarkan belatung yang berubah menjadi lalat. Lalat-lalat itu mengerubuti daging-daging milik warga. Tidak hanya itu, kerumunan lalat juga menyebarkan penyakit kulit. Seluruh warga Mesir, termasuk Ramses dan keluarganya juga menderita penyakit kulit. Salah satu anak buah Ramses kemudian menunjukkan sesuatu. Seseorang telah menulis di punggung kuda dan berujar bahwa musibah ini dikirim oleh Tuhan. Ramses harus membebaskan budak Yahudi demi kebaikan bersama. Bukannya sadar, Ramses malah melipat gandakan pekerjaan para budak dan membatasi sumber pangan mereka. Para budak dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya.
Musa kemudian kembali mencoba menemui The Messenger, namun dia tidak kunjung muncul. Keesokan harinya, kuda kesayangan Ramses tiba-tiba mati karena penyakit aneh. Tidak hanya kuda, semua hewan-hewan di kerajaan Mesir tiba-tiba mati mendadak karena penyakit aneh. Ramses kemudian menghukum mati dukun kerajaan karena tidak bisa menghentikan musibah-musibah ini. Malam harinya, kota Memphis dijatuhi hujan es yang sangat dahsyat. Keesokan harinya, kerajaan Mesir diserang jutaan hama belalang. Belalang-belalang itu memakan semua buah-buahan dan tanaman pangan rakyat Mesir. Salah satu menteri Ramses melaporkan kalau jutaan hektar ladang sawah mengalami gagal panen. Dia ingin Ramses membagi stok pangan istana untuk rakyat yang kelaparan. Namun, Ramses dengan tegas menolak. Malam harinya, sekelompok rakyat Mesir yang kelaparan membobol gudang makanan kerajaan berebut mencari makan. Namun di luar, ratusan prajurit menghadang mereka. Tanpa belas kasihan, prajurit-prajurit itu membunuh rakyat-rakyat Mesir yang kelaparan. Malam harinya, Ramses mendengar sesuatu yang aneh. Dia mengira itu adalah Musa, namun tidak ada satu orang pun di sana. Ramses yang emosi kemudian berteriak kalau dia akan membantai semua anak-anak Yahudi sebagaimana seharusnya dulu Musa rasakan. Ramses berkata kalau dia adalah Tuhan. Ramses tidak takut dengan Tuhan yang Musa sembah. Di atas bukit, Musa kembali ditemui oleh The Messenger. Musa berkata kalau barusan dia menyelinap di dalam kerajaan Mesir. Namun bukannya sadar, Ramses malah mengancam akan membunuh semua anak-anak Yahudi. The Messenger kemudian memberitahu Musa sesuatu. Namun hal itu membuat Musa marah. Tiba-tiba pagi hari datang dengan sangat cepat. Musa pun bergegas pergi menemui Ramses. Tidak disangka prajurit Ramses tidak menyerang Musa dan malah mempersilahkan Musa untuk masuk. Di hadapan Ramses, Musa kembali memohon kepada Ramses untuk membebaskan budak Yahudi. Jika tidak, nanti malam akan terjadi musibah besar yang bisa merenggut nyawa semua anak-anak bangsa Mesir. Musa kemudian pergi meninggalkan Ramses. Musa lalu pulang dan memberitahu semua warga Yahudi untuk menyembelih kambing dan mengoleskan darah kambing di depan pintu. Malam harinya, Ramses yang gelisah itu pun tidur di samping putranya sambil membawa pedang. Tepat di tengah malam, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Terjadi gerhana bulan. Api-api yang menerangi rumah-rumah warga Mesir tiba-tiba padam. Dan seluruh anak-anak di kota Memphis tewas secara tiba-tiba, termasuk putra Ramses satu-satunya. Ramses menangis histeris melihat putranya tewas secara tiba-tiba. Terdengar suara tangisan seluruh rakyat Mesir yang kehilangan anak mereka. Siang harinya, Ramses datang menemui Musa. Di hadapan Musa, Ramses bertanya, Tuhan macam apa yang tega membantai anak-anak? Musa lalu menjawab, kalau tidak ada satupun anak bangsa Yahudi yang tewas semalam. Ramses pun kebingungan seakan tak percaya. Ramses lalu berteriak mengusir semua warga Yahudi untuk pergi. Ramses setuju untuk memerdekakan mereka. Musa lalu memperlihatkan peta menuju Selat Tiran yang dangkal. Dia akan memandu rakyat Yahudi menuju ke sana dan menyeberanginya dengan berjalan kaki dan mengantar semua rakyat Yahudi untuk kembali ke tanah kelahiran di negeri Kanaan. Sebanyak 400.000 budak Yahudi berbondong-bondong keluar dari wilayah Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka bersyukur karena akhirnya terbebas dari perbudakan. Hari berganti hari. Seusai Ramses memumikan jasad putranya, dia merasakan dendam dan amarah yang mendalam kepada bangsa Yahudi. Ramses lalu mengajak ribuan pasukannya mengejar bangsa Yahudi untuk membantai mereka. Dari kejauhan, anak buah Musa melihat rombongan Ramses itu. Dia pun bergegas melapor kepada Musa. Musa lalu mengajak semua pengikutnya melewati pegunungan yang terjal dan berbahaya untuk menghambat laju pasukan Ramses. Mereka pun berbondong-bondong melewati pegunungan yang terjal itu. Di tengah jalan, Musa kebingungan harus lewat jalan yang mana. Musa lalu berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Namun, tidak ada satupun petunjuk yang memberitahunya. Dengan intuisinya sendiri, Musa membawa rombongan Yahudi melewati jalan yang sempit di pinggiran gunung. Jauh di belakang, Ramses mengetahui kalau Musa dan rombongannya mengambil rute melewati pegunungan yang terjal. Dia pun bergegas mengejarnya. Di tempat lain, usai berhasil melewati pegunungan yang terjal, bukannya Selat Tiran yang ada di depan mereka, namun pantai dengan ombak yang besar, pertanda lautan di sana cukup dalam. Musa tersesat. Dia tidak tahu harus kemana. Malam harinya, Musa kembali berdoa. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Di belakang, pasukan Ramses mengincar mereka, dan di depan, dia tidak bisa menyeberangi lautan. Musa yang putus asa kemudian melempar pedang miliknya ke dalam lautan. Di tengah malam, tiba-tiba Musa terbangun dari tidurnya. Di atas langit, dia melihat hal yang aneh. Sebuah meteor jatuh di tempat yang jauh. Keesokan harinya, semua warga Yahudi terlihat kebingungan. Mereka melihat arus laut bergerak menyamping. Terlihat pedang Musa yang dia lemparkan semalam. Musa pun berjalan dan mengambil pedangnya. Dia menyadari kalau lautan di depannya perlahan-lahan menjadi dangkal.
Musa lalu memerintahkan semuanya untuk menyeberangi lautan. Awalnya mereka menolak, namun Musa berjanji dengan keimanannya akan mengantar semua orang Yahudi itu kembali ke tempat kelahiran mereka, negeri Kanaan, dan di sana mereka akan merdeka. Musa berkata agar jangan takut karena Tuhan bersama mereka. Orang-orang Yahudi itu pun percaya dengan perkataan Musa dan mulai berjalan menyeberangi lautan yang kian lama kian surut. Jauh di belakang, dengan kecepatan tinggi, Ramses dan pasukannya melewati pegunungan untuk mengejar Musa. Sedangkan di depan, Musa memimpin rakyat Yahudi melewati lautan yang kini sudah surut. Saat Ramses dan anak buahnya melewati jalanan yang sempit, salah satu kereta kuda anak buahnya tergelincir. Hal itu mengakibatkan tabrakan beruntun dan ribuan pasukan Ramses pun berjatuhan dari gunung hingga mengakibatkan longsor. Melihat kejadian tersebut tidak menyurutkan semangat Ramses, dia tetap melanjutkan perjalanan. Di saat Musa dan rombongannya hampir menyeberangi lautan, dari jauh Musa melihat rombongan Ramses sudah mencapai pantai. Dia pun menyuruh yang lain bergegas menyeberangi lautan, sementara Musa mengajak para pemuda Yahudi berbalik untuk menghadang Ramses. Dari jauh, Musa melihat sebuah badai yang dahsyat membawa air bah datang menuju arah mereka. Di depan, para pasukan Mesir yang ketakutan karena melihat air bah memutuskan untuk berbalik arah meninggalkan Ramses sendirian. Musa lalu menyuruh yang lain pergi menyelamatkan diri, biarkan dia sendiri yang akan menghadapi Ramses. Di depan Ramses, Musa mengajak Ramses ikut dengannya menyeberangi lautan karena jika berbalik dia tidak akan sempat. Ramses yang emosi justru masih berniat ingin menyerang Musa. Di belakang mereka, air bah meluluh lantakan semua pasukan Mesir tanpa terkecuali. Di saat Ramses akan menyerang Musa, air bah berhasil menghantam mereka berdua. Sementara itu di seberang lautan, rakyat bangsa Yahudi sudah berhasil menyelamatkan diri. Di dalam lautan terlihat ribuan pasukan Mesir yang tewas tenggelam dihantam air bah. Di pantai, ternyata Musa berhasil selamat menyeberangi lautan dan kembali menemui rakyatnya. Di pinggir pantai, Musa merasa cemas. Dia bertanya kepada salah satu pengikutnya, apakah yang akan terjadi nanti jika mereka sampai di Kanaan? Penduduk Kanaan saat ini akan menganggap warga Yahudi itu sebagai penjajah. Mungkin saat ini Musa bisa mengendalikan bangsa Yahudi, namun hal itu tidak akan selamanya terjadi. Di sisi pantai yang lain, Ramses berhasil selamat. Dia memandangi pantai yang dipenuhi mayat para pasukannya. Musa lalu mengajak rakyatnya untuk mampir di desa di mana istri dan anaknya tinggal. Istri Musa ingin ikut dengan rombongan Musa melakukan perjalanan menuju Kanaan. Namun Musa melarangnya karena perjalanan ini sangat jauh, memakan waktu sangat lama dan berbahaya. Malam harinya, Musa kembali mendaki Gunung Keramat. Dari atas gunung, The Messenger melihat kelakuan bangsa Yahudi yang berpesta pora merayakan kebebasan. The Messenger lalu menyuruh Musa masuk ke dalam gua dan menuliskan sesuatu di atas batu. Messenger menjelaskan kalau umur manusia terbatas. Musa tidak mungkin menjaga rakyat Yahudi selamanya. Untuk itulah, Musa harus menuliskan semua ajarannya di atas bongkahan-bongkahan batu. Hari berganti hari, hingga tahun berganti tahun. Musa yang kini beranjak tua masih menuntun ratusan ribu rakyat Yahudi menuju tanah kelahiran mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.